Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Dan saudara, untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab banjir di Bali beberapa hari ini, kita sudah terhubung dengan Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Bali. Selamat pagi, Bli Krishna. Selamat pagi, Bang. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Bli, tadi ada beberapa laporan selama beberapa hari ini, beberapa laporan dari teman-teman jurnalis kita di lapangan, terutama di wilayah Denpasar pun juga di Karangasem, terkait dengan kondisi banjir ini. Bli Krishna, bagaimana dari WALHI, temuan yang WALHI sampai saat ini kumpulkan? Apa sebenarnya penyebab banjir? Betulkah karena hanya fokus terhadap salah satu hal, misalkan pariwisata, tanpa mempedulikan lingkungannya, atau bagaimana sebenarnya kalau dari temuan WALHI? Ya, terima kasih kesempatannya. Pertama kan kita nggak bisa serta-merta menitik beratkan pada terjadinya hujan terkait dengan melihat bagaimana persoalan ini yang kita lihat hari ini, banjir begitu besar melanda Bali, tepatnya di titik kota Denpasar gitu. Ada faktor lain yang tentu sangat berpotensi signifikan yang menyebabkan banjir ini terjadi gitu. Yakni degradasi lingkungan yang dimana dasar mental itu adalah alih fungsi lahan kayak gitu. Nah, melihat hal tersebut, alih fungsi lahan itu emang masif terjadi di Bali. Bahkan banjir ini sendiri sebenarnya dia, menurut penilaian kami, itu adalah akumulasi, sebab satu dekade pertama itu Bali adalah kawasan atau bahkan provinsi yang memang jarang terjadi banjir kan sebenarnya seperti itu. Namun sedari 2021 kita udah mendapati adanya banjir besar, tepatnya terjadi di Jembrana. Terus 2022 kita juga mendapati bahwasannya Bali terkena banjir yang terjadi hampir di semua kabupaten, banjir serta longsor. Dan hari ini 2025 Bali kembali dilanda banjir besar yang bahkan sampai menyebabkan 14 orang tewas, 2 orang belum ditemukan, hingga 600-an lebih yang tersebar di berbagai kabupaten itu terdampak seperti itu. Jadi alih fungsi lahan menjadi faktor yang signifikan, yang dimana ada salah satu titik yang kita coba telusuri, yakni Das Badung gitu. Das Badung sendiri terkonfirmasi mengalami tekanan pembangunan yang sangat tinggi. Oke, jadi kecurigaan WALHI ada alih fungsi lahan? Ya. Oke. Dan itu masif terjadi. Ya. Dalam konteks pembangunan berbagai infrastruktur dan juga akomodasi pariwisata kayak gitu. Seperti Das Badung misalnya, yang dimana tekanan pembangunannya tinggi. Itu bisa dilihat dari tanda di mana yang tadinya lahan pertanian sawah itu berubah jadi bangunan terbangun, lalu perkebunan juga menjadi lahan berbangunan terbangun, dan yang lebih parahnya lagi, pembangunan itu sudah bahkan mengokupasi atau mencaplok ruang-ruang sepadan sungai seperti itu. Jadi hal-hal tersebut tentu akan mendistorsi terjadinya bencana, yang akan mengurangi daya resapan tanah dan lain sebagainya, dan bahkan mempercepat kecepatan air gitu. Seperti itu. Jadi alih fungsi lahan itu adalah satu faktor signifikan, serta tata kota atau penerapan tata ruang yang kami nilai sangat serampangan amburadul, sehingga menyebabkan berbagai pembangunan gampang dilakukan, ditambah distorsi dari regulasi yang ada dari Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya adalah OSS, Online Single Submission gitu, yang menyebabkan Bali masif pembangunan, masif alih fungsi lahan, dan sangat rentan terhadap bencana. Salah satunya banjir, seperti itu, Bang. Oke, Mas, alih fungsi lahan menarik. Karena apakah memang selama ini dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, tidak ada dialog ataupun ahli yang didatangkan untuk melihat bagaimana struktur pembangunan yang nanti akan dilakukan ini bisa berdampak kalau ada kejadian luar biasa seperti banjir ini dan berdampak kepada masyarakat? Apakah tidak ada dialog ataupun nasihat ahli seperti itu, misalkan dari WALHI sendiri ataupun ahli lingkungan yang lain terhadap pemerintah kala ingin membangun pembangunan di tempat tersebut? Ya, perlu kami sampaikan juga, WALHI dari awal itu tergabung di dalam Komisi Penilai AMDAL. Ya. Jadi kita acap kali juga dilibatkan dalam beberapa pembangunan akomodasi dan juga infrastruktur di Bali. Ya. Dan dalam ruang-ruang tersebut, WALHI Bali itu
acap kali tidak hanya memberi masukan, bahkan protes terkait dengan teman-teman seperti misalnya pembangunan akomodasi pariwisata yang melabrak sepadan pantai, pembangunan akomodasi pariwisata yang melabrak sepadan sungai, pembangunan akomodasi pariwisata yang berpotensi mengalihkan lahan pertanian basah, serta pembangunan akomodasi pariwisata yang justru dibuat di kawasan rawan bencana seperti itu. Ya. Kita acap kali melakukan protes-protes terhadap rencana pembangunan karena bagi kita, kalau umpamanya kita melihat dokumen resmi di Bali sendiri, RPJMD itu, Ya. kita melihat bahwasanya hampir daya dukung daya tampung hampir seluruh kabupaten di Bali itu sudah terlampaui. Sehingga sebenarnya udah nggak ada kata lagi atau sikap kompromistis lagi kalau bahwasannya pembangunan utamanya yang berpotensi ekstraktif terhadap lingkungan itu mesti dilakukan kayak gitu. Oke. Justru hari ini kita mesti berbenah dengan bagaimana melakukan tata kelola lingkungan agar mendapati Bali menjadi tangguh dalam memitigasi bencana dan berkelanjutan di Bali seperti itu. Oke, Bli Krishna, tahan sebentar karena saya akan menyapa salah satu narasumber kita lagi, Putu Rumawan Salain, ahli tata kota Universitas Udayana. Selamat pagi, Bli Rumawan. Iya, selamat pagi Mas. Selamat pagi Krishna. Bli, Jumpa lagi. bersama kita juga ada Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Bali. Iya. Bli Rumawan, tadi kita sudah berbincang lumayan panjang terkait dengan kecurigaan Walhi terkait tata kota di Bali sendiri, pembangunannya hingga sampai saat ini tidak melihat terkait dengan ruang hijau, ruang terbuka hijaunya, sehingga pembangunan masif dilakukan dan pada akhirnya terjadi kejadian seperti ini, akibatnya pun langsung dirasakan. Menurut Anda seperti itu, bahwa dalam pembangunan ini tata kotanya tidak memperhatikan ruang lingkup hijau yang lebih baik untuk pada akhirnya bisa menahan banjir kalau ataupun kejadian lainnya jika terjadi sesuatu. Tapi saat ini akhirnya dampak pun langsung dirasakan oleh masyarakat karena pembangunan yang tidak memperhatikan tata hijau tersebut. Iya, kalau saya melihat bahwa aturannya sebenarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan secara nasional maupun di regional hingga di tingkat kabupaten kota. Semua sudah diatur dengan angka-angkanya. Permasalahannya kan ketika terjadi peraturan itu, transformasi di lapangan itu sering tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang sudah disepakati. Sudah diketok palu oleh gubernur maupun DPR. Sehingga dengan demikian kita maklumi bahwa sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dan akhirnya pelanggaran itu menjadi contoh role model bagi para pengembang atau pembangun berikutnya. Contoh misalkan Kota Denpasar atau kota-kota lain se-Indonesia menurut aturan tata ruang nasional kan harus memiliki RTH sejumlah 30% dan 20% untuk yang private. Segala macam sudah diatur. Nah, kita kesulitan. Sesungguhnya memang Denpasar kesulitan untuk mencari RTH di sejumlah 30% karena apa? Karena memang lahan kita hanya 133 km persegi. Dan itu kemudian karena peraturan yang sudah membuat universal di seluruh Indonesia itu, lalu dinegosiasi sawah menjadi bagian daripada sumbangan RTH begitu. Nah, ketika sawah secara masif berubah fungsinya karena berbagai kepentingan dalam pembangunan ini, di mana garda atau lokomotifnya di pariwisata, itu tumbuh semua dengan pesat segala macam, bahkan tidak hanya di lahan sawah yang terjadi alih fungsi, tetapi di berbagai bekas rumah-rumah yang lama pun juga mungkin ada yang berbagai perubahan begitu.
Dan ini akibatnya kan daya serap air untuk di kota itu sudah tidak sanggup dia karena luasnya lebih banyak tertutup lahannya dengan bangunan. Gitu. Apalagi ditimpali dengan peraturan 60% berbanding 40% terbangun dan tidak terbangun, itu juga sering dilanggar oleh masyarakat, katakan begitu. Sehingga dengan demikian air tidak terserap di halaman, tidak serap di bumi kita, dia akhirnya lari ke jalan, dari jalan akhirnya jadi sungai, jalannya seperti dilihat di gambar-gambar, kemudian jalan yang menjadi sungai mencari tempat yang terendah dan akhirnya berlabuh di sungai dan di sungai akhirnya meluap. Inilah yang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan kita sepertinya tidak kapok-kapok, mohon maaf, tidak kapok-kapok atau entah tahu saya mereka karena dia tidak mengalami, tidak semua, not the public enemy ini kejadian ini hanya menyangkut hanya beberapa orang yang kena. Jadi ini tidak menjadi perlawanan bersama dalam arti perencanaan. Mohon maaf, kalau saya dari segi perencana saya berpikir dari data hujan yang per tahun, per bulan atau yang segala macam itu dalam 5 tahun saya buat perancangannya untuk sekian tahun harusnya mampu menampung air itu gitu loh. Ini tidak pernah kita tahu, bahkan maaf ada 120 titik banjir pun kita tidak ketahui penyebab titik banjirnya itu. Beli Anda mau bilang bahwa perencanaan, Beli Rumawan, Anda mau bilang bahwa perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan sekaligus juga memperhitungkan ruang terbuka hijaunya ini bisa mengantisipasi jika ada kejadian banjir. Tetapi realitasnya dalam pelaksanaannya ini berbanding terbalik. Betul seperti itu? Iya, ternyata maaf termasuk pelanggaran, termasuk sempadan sungai juga diambil. Jadi ini mohon maaf, diizin mereka ketika maju persis misalkan sesuai dengan aturan, ketika pelaksanaan sering menambah bangunannya gitu. Ini luar biasa. Oke. Masif ini, pelanggaran ini masif nih, Mas. Saya ke Bli Krishna. Bli Krishna, dari kata gubernur bahwa ini sampah yang mengakibatkan, tata kelola sampah yang mengakibatkan banjir di Bali. Dari Walhi temuannya seperti itu atau ada membantah bahwa bukan sampah sebenarnya, ini memang tata kota atau tata ruang yang sebenarnya salah kalau kata Bli Rimawan tadi? Ya, pertama kan ini bencana ini kan nggak disebabkan oleh 1 atau 2 faktor yang bisa kita jadikan kambing hitam gitu. Keniscayaan bahwasanya ada alih fungsi lahan besar akibat pembangunan itu nggak boleh ditampilkan kayak gitu. Bahkan sampai tadi juga penjelasan dari pakar tata ruang tata kota juga mengatakan bahwasanya emang banyak ruang-ruang yang sudah hilang dan beralih fungsi sehingga itu menyebabkan kestabilan sebuah ekosistem itu terganggu, salah satunya resapan air dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan sekarang salah satu pemicunya adalah sampah, saya juga sejalan dan juga membenarkan bahwasanya sampah menjadi salah satu faktor yang mungkin menyebab berbagai sumbatan di drainase dan itu juga bermuara tentunya pada tata kelola sampah yang hari ini menjadi masalah besar di Bali gitu. Padahal kalau umpamanya dalam catatan kami, Bali itu adalah salah satu provinsi yang progresif yang paling banyak memiliki regulasi dan peraturan terkait dengan penataan sampah. Ada pergub, segala macam pergub terkait dengan pembatasan sampah plastik, pemusatan sampah dan pengelolaan di sumber dan lain sebagainya. Cuman kami menilai pengimplementasian daripada regulasi tersebut itu tidak efektif sehingga tata kelola sampah baik dari hulu hingga hilir itu masih menjadi persoalan yang serius. Bahkan kemarin ada momentum besar juga di Bali di mana salah satu TPA terbesar yakni TPA regional Sarbagita itu ditutup. Itu yang di mana gubernur menyerahkan pengelolaan sampah itu kepada masing-masing masyarakat atau masing-masing orang yang ada di Bali, yang menurut kami itu tentunya tidak benar karena kalau mengacu regulasi terkait dengan sampah, pengelolaan sampah itu memang berada di kepala daerah yakni gubernur atau dalam konteks kabupaten itu ada di kabupaten atau wali kota. Bli Krishna, Anda mau bilang bahwa satu faktor terkait dengan adanya banjir. Cuman kita nggak bisa menampilkan bagaimana masifnya alih fungsi lahan yang terjadi akibat pembangunan itu juga menjadi faktor penting dan nyata yang mesti kita lihat dan mesti kita refleksikan seperti itu. Sampah salah satu faktor, tapi bukan berarti ini menjadi yang utama. Masih banyak faktor-faktor lain ya menurut Anda seperti itu ya? Iya. Saya ke
Bli Rumawan. Bli Rumawan, benar Anda mau sepakat dengan Bli Krishna bahwa apa yang dikatakan gubernur ini bukan menjadi faktor utama sebenarnya. Bahwa ini hanya menjadi salah satu faktor pendukung banjir semakin besar kemarin dan masih ada faktor-faktor lain sebenarnya. Ya, saya pikir sampah itu hanya menumpang di banjir. Ya. Jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan penyebab utama. Ya. Penyebab utama ini jujurnya itu kan karena kita kehilangan lahan-lahan terbuka. Ya. Lalu kemudian normalisasi sungai juga tidak terjadi dengan tepat. Peralihan fungsi lahan tadi juga menyebabkan buntunya saluran irigasi di berbagai wilayah. Dan ini jangan kita lihat di Denpasar, kita harus lihat Bali menyeluruh sebagai sebuah ekosistem. Ya. Jadi air yang datang ini bukan dari kota, dia datang dari Bedugul, dari puncak di atas, dari Tabanan, dari Gianyar dan lain-lain. Yang tidak sanggup melimpah lalu mencari tempat ke tempat kita. Coba kita bayangkanlah sekarang, atau 100 meter persegi lahan sawah, misalkan 10 kali 10, itu ada 10 senti. Itu sudah bisa kita hitung berapa meter kubik yang bisa diresap, ditampunglah dulu katakan di sawah. Kalau dia sudah tidak sanggup, dia akan melimpahkan ke jalur irigasi yang disebut dengan sistem subak itu, dan pasti nanti terbuangnya di sungai. Di sungai dan nanti akhirnya bermuara ke laut. Sistem ini yang tradisinya menurut saya luar biasa bagusnya, ketika pendekatan modern berlangsung, terputus, tidak ada yang menyentuh, mohon maaf, selesai urusan jual beli tanah di notaris, agraria menerbitkan sertifikat dan lain-lain, tidak ada yang peduli. Ya. Hadiran sawah ini, sehingga dengan demikian sebenarnya secara sistematis ini perlahan-lahan pertanian ini terbunuh dia ke depannya, dan ini berbahaya karena memang kita lihat bukan soal kepentingan padi, tetapi adalah kepentingan antara kepentingan keberadaan ekosistem dan ekologi yang memang mohon maaf Bali sebenarnya nyaman ketika kita lihat pengaturan perbandingan lahan terbuka dan tertutup itu masih seimbang sesuai dengan aturan yang dibuat. Jadi ini kan karena ulah kita sendiri. Tidak kita mengerti perencanaan tapi kita tidak sanggup merencanakan yang baik. Jadi kita terlalu pragmatis hanya melihat uang yang kita terima hari ini. Tidak berpikir bagaimana keadaan di mendatang yang bagi anak cucu kita. Ini yang harus menjadi penekanan kemudian kedua pemerintah, sehingga dengan demikian harus direvisi atau direview Perda Tata Ruang 2023 yang kemarin ini terjadi. Setidak-tidaknya dari segi pertama adalah soal banjir yang sedang kita hadapi, yang kedua sampah, yang ketiga infrastruktur jalan, transportasi, dan yang berikut adalah listrik, dan yang terakhir adalah soal air bersih. Oke. Ini problem besar buat Bali. Kalau ini tidak bisa, mohon maaf, tata ruang kita semakin rusak, karena memang di dalam aturan tata ruang itu selain struktur kan kita harus berpikir kepada infrastruktur yang terjadi di dalam pengisian ruang-ruang yang ada di seluruh Bali ini. Oke. Demikian. Oke. Saya kembali ke Bli Krishna. Bli Krishna, bagaimana sejak kapan kalau dari data Wali, sejak kapan ketidakpedulian terhadap ruang terbuka hijau ini dilakukan oleh pemerintah setempat, dan apakah mungkin dengan kondisi seperti ini sudah terlambat bagi kita untuk melakukan restorasi terutama di wilayah kawasan yang membutuhkan hutan ataupun membutuhkan ruang terbuka hijau? Ya, sebenarnya kalau berbicara wacana terkait dengan alih fungsi lahan, kami pribadi di Walhi Bali ini udah dari 12 tahun yang lalu udah ngomong, bahkan dari tahun 2012 kita udah komplain terkait dengan bagaimana Bali ini udah kelebihan kamar, kelebihan akomodasi pariwisata berupa hotel, villa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan wacana alih fungsi lahan itu udah kita dengungkan kala itu gitu. Bahkan gubernur sebelumnya itu sampai membuat sebuah regulasi terkait dengan yang namanya moratorium Bali Selatan kayak gitu. Nah, kalau umpamanya mengacu hingga hari ini, justru hal-hal tersebut nggak tercapai dan nggak terimplementasi dengan baik, dan justru yang kita dapati adalah bagaimana laju pembangunan serta alih fungsi lahan itu justru makin membabi buta di sini kayak gitu. Dan bahkan sekarang hal-hal tersebut justru di-trigger oleh berbagai
produk-produk regulasi atau produk-produk hukum yang terbit, semisal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang di bawahnya menurunkan OSS gitu, online single subsistence, yang menyebabkan berbagai perizinan terkait dengan pembangunan akomodasi pariwisata itu sangat gampang dan mudah dilakukan. Bahkan tidak jarang kita mendapati bahwasannya suatu instansi atau perusahaan tertentu itu bisa membangun lebih dulu tanpa melakukan konsultasi atau perencanaan kepemilikan terkait dengan dokumen lingkungan kayak gitu. Di mana banyak bangunan, banyak case yang kita temukan bahwasanya akomodasi pariwisata dibangun sebelum memiliki AMDAL yang dinyatakan layak kayak gitu. Jadi salah satu impact daripada regulasi atau peraturan yang sangat mempermudah perizinan investasi ini juga menjadi bumerang yang amat keras menyerang Bali, terutama dari alih fungsi lahan dan masifikasi pembangunannya sendiri, sehingga Bali berada dalam posisi teramat rentan terhadap bencana yang dimana hari ini kita sedang menghadapi krisis iklim secara global seperti itu. Oke, saya ke Bli Rumawan. Bli, bagaimana Anda melihat apa dampak terburuk bagi Bali jika kejadian banjir ini saja sudah kita rasakan dampaknya? Informasi terakhir 16 orang yang meninggal. Kalau misalkan restorasi ataupun pemerhatian terhadap ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah, apa dampak terburuk yang bisa diprediksi akan terjadi pada Bali? Ya, begini, saya sepakat untuk berpandangan bahwa pariwisata ini bukan satu-satunya yang memberikan jaminan kehidupan bagi Bali. Pariwisata ini cukup rentan. Begitu terjadi perang misalkan di luar negeri, itu beberapa orang tidak boleh datang ke Bali. Atau misalkan sakit kolera saja terjadi di Bali, tidak akan datang pariwisata. Jadi maaf, ribuan kamar tidak akan terpakai, ribuan pekerja juga tidak akan bekerja dan tidak ada uang. Begitu juga saat COVID kita perhatikan dan kita lihat. Oleh karena itu Bali harus berpikir membuat alternatif lokomotif kedua dalam pembangunan ekonomi ini. Sehingga dengan demikian kita tidak terlalu menggantungkan dengan pariwisata. Ini masalahnya kalau kita katakan sekarang ini sampah, lalu banjir, lalu macet. Jadi mungkin kita tidak mendapatkan lagi destinasi yang terbaik di dunia. Tetapi akan dijauhi. Atau kalaupun datang mungkin dia akan length of stay-nya menjadi pendek. Tidak bisa menyaingi Singapura, tidak bisa menyaingi Bangkok apalagi. Nah oleh karena itu menurut saya kita harus berbenah. Salah satu titik yang mesti harus kita pikirkan sekarang penyebaran pembangunan ini harus merata di seluruh kabupaten. Karangasem, Bangli, Jemberana itu harus dibuatkan magnet-magnet baru yang memang akan menjadi tumbuh besar. Tidak terkonsentrasi di Bali Selatan, khususnya Badung dan Denpasar ini. Atau Sarbagita lah kalau di luas lebih luas sedikit daripada tidak seluruh dari 8 atau 9 kota kabupaten yang ada di Bali ini. Sehingga dengan demikian linknya itu harus dibangun, akses yang harus dibuat di seluruh Bali ini membuat mudah. Ini mohon maaf ya masih ada isu lagi yang akan memporak-porandakan lingkungan dan lain-lainnya. Kalau jadi misalkan bandara di Bali Utara, saya nggak tahu Krisna setuju apa tidak. Buat saya ini tidak, Pak. Akan lebih begini berat lagi bagi Bali. Barat bagi Bali, mohon maaf. Mungkin saya sudah, kamu orang tua nggak percaya, nggak setuju. Enggak. Coba berpikirlah, ini membangun kota baru lagi di satu tempat yang akan daya dukung Bali. Pasti Krisna akan menganalisis dengan teliti di samping kerusakan lahan dan kerusakan sosial dan budaya. Ini loh permasalahan yang kita hadapi ke depan itu. Mohon maaf ini habis ini boleh saya minta izin ya karena saya sedang ditunggu di DPR ini sudah beberapa kali dipanggil. Silakan Bli Rumawan. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Udah kena ya, substansinya perlu kena ya. Ya, sangat tersampaikan apa yang memang menjadi keresahan tidak hanya sebagai seorang ahli tapi juga dari masyarakat Bali sendiri. Terima kasih. Ya, Rumawan Salahin, ahli tata kota Universitas Udayana atas apa yang disampaikan. Saya terakhir ke Bli Krisna, singkat saja Bli. Bli Rumawan boleh? Saya lihat. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bli Rumawan. Salam sehat selalu. Bli Krisna terakhir singkat saja apa yang harus menjadi perhatian jika restorasi ini pada akhirnya menjadi yang utama, pariwisata
tetap dijaga, tetapi bagaimana tata lingkungan yang harus terus diperhatikan dan dipedulikan? Ya, pertama kan prioritas terkait dengan bagaimana kerentanan Bali akibat degradasi lingkungan itu harus menjadi posisi pertama di Bali. Jadi kita nggak bisa lagi menempatkan pembangunan pariwisata massal sebagai tonggak ekonomi seperti itu. Lalu kedua, persepsi mengenai pemerataan pembangunan gitu yang sebenarnya acap kali dan masih tersebar di berbagai persepsi pemerintah itu. Pemerataan pembangunan itu kan bagaimana, kalau kami melihat bagaimana yang ada di selatan itu akan ditemplate dan dikopi ke utara gitu. Padahal di selatan kita udah kekurangan air, kita apakah akan membuat kekurangan air di utara? Di selatan kita udah kehilangan subak, apakah kita akan menghilangkan subak di utara? Di selatan kita udah kehilangan lahan atau alih fungsi lahan, apakah kita akan menyebabkan itu di utara? Jadi itu udah nggak bisa. Dan hari ini saya mencoba mendorong bagaimana ketegasan dalam penegakan tata ruang, ketegasan dalam penegakan berbagai rencana infrastruktur yang ekstraktif terhadap lingkungan seperti rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui misalnya yang jadi program prioritasnya gubernur, itu bisa didelegitimasi sebab itu berpotensi juga ekstraktif terhadap lingkungan dan merubah bentang alam seperti itu. Terima kasih Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Bali atas apa yang disampaikan, dan sebelumnya ada Putu Rumawan Salahin, ahli tata kota Universitas Udayana. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi mitigasi yang penting bagi pemerintah untuk bisa lebih serius dalam memperhatikan ruang terbuka hijau, tata kotanya, sehingga tidak terjadi lagi kejadian bencana seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bli Krishna atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu Bli.